Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini banyak sekali WA yang datang ke Gus menanyakan tentang bahwasanya PPKM darurat akan diperpanjang oleh pemerintah. Bukan satu dua, tapi cukup banyak menanyakan tentang hal tersebut. Dan ini menjadi kegelisahan para warga dan masyarakat yang ada. Karena dengan PPKM yang ada ini, warga masyarakat khususnya yang tidak punya gajian bulanan, yang kerjanya serabutan ataupun harian, dengan PPKM darurat ini mereka sangat kesulitan mencari nafkah. Hal ini setelah kami telusuki, kami dapatkan di situ di Kumparan apa yang dinyatakan oleh Ibu Menteri Menkyu, Bu Sri Mulyani, memang akan ada langkah ke sana. Tetapi setelah kami cari lagi di media online yang lainnya dan yang terbaru yang disampaikan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, bahwasanya PPKM ini diperpanjang atau tidak belum diputuskan. Menunggu hasil evaluasi nanti tanggal 16 Juli 2021. Kita sama-sama tahu kondisi pemerintah saat ini maju kena, mundur kena. Apabila PPKM ini tidak dipaksakan untuk dilaksanakan, sementara kondisi masyarakat yang terkena COVID sudah melampaui rekor. Bahkan Indonesia mencapai rekor tertinggi di dunia. Dari 30.000 per hari meningkat ke 35.000, bahkan yang terakhir sampai pada level tertinggi 40.000. Sementara rumah sakit untuk menampung para pasien yang terkena COVID ini sudah diambang batas. Rata-rata rumah sakit yang ada di Jawa ini hunian sudah mencapai 70-80%. Maka dengan kebijakan yang cukup berani dan cukup tegas, meskipun di situ menanggung resiko, ada yang pro dan ada yang kontra, sehingga Presiden kita Pak Jokowi dengan sangat terpaksa untuk memutus mata rantai daripada terus melajunya COVID-19 khususnya dari varian baru yaitu varian Delta ini, maka dengan berat hati dan terpaksa Presiden Jokowi memutuskan PPKM ataupun PPKM darurat ini. Akan tetapi apa yang telah dilakukan kebijakan Presiden Jokowi dengan pemerintah yang ada ini, semuanya tidak akan bisa berjalan maksimal tanpa ada kerjasama seluruh komponen masyarakat di Indonesia. Terlebih-lebih, kembali kepada permasalahan apa yang ditanyakan oleh teman-teman kebanyakan yang ada ini. PPKM ini diperpanjang atau tidak, Gus kan? Ini semuanya tergantung dari kita semuanya. Kalau kita rakyat Indonesia patuh dengan kebijakan yang telah diputuskan di dalam PPKM ini dengan mengurangi mobilitas, tidak keluar rumah apabila tidak penting betul, beribadah di rumah, seminim mungkin untuk keluar rumah. Dan apabila ini semua dilakukan oleh masyarakat Indonesia, maka dari hasil evaluasi nantinya tanggal 16, apabila itu mengalami suatu bentuk penurunan yang cukup signifikan, maka PPKM tidak akan diperpanjang. Tetapi apabila di tanggal 16 nantinya, setelah dievaluasi oleh pemerintah, tidak ada ataupun tidak mengurangi penurunan yang signifikan daripada orang-orang yang terkena virus COVID-19 ini, maka mau tidak mau, dengan berat hati, pemerintah untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari pandemi COVID-19 ini
khususnya dari varian baru, varian Delta ini, mau tidak mau dengan berat hati, maka PPKM akan diperpanjang. Semuanya itu tidak ada sama sekali, ataupun sedikit pun pemerintahan Presiden Jokowi untuk menyengsarakan rakyat, tidak ada sama sekali. Tujuannya tidak ada lain, bahwa menyelamatkan nyawa umat manusia di Indonesia ini memang menjadi tanggung jawab yang utama di dalam pemerintahan. Akan tetapi, semuanya itu harus dibarengi kerja bareng kita semuanya. Meskipun pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan, apabila kita tidak mentaati dari aturan-aturan yang ada, memperketat prokes, tidak keluar rumah, ibadah di rumah, dan kita tidak berkerumun, sehingga COVID-19 kurvanya melandai, maka PPKM akan dicabut. Kesimpulannya, PPKM diperpanjang atau tidak, itu semuanya tergantung dari kita semuanya, rakyat Indonesia. Mari dalam pekan-pekan ini kita semuanya lebih kencangkan perut kita, lebih kita tahan diri kita untuk tidak keluar rumah kecuali memang sangat penting betul. Mari sama-sama kita doakan, mudah-mudahan kebijakan Presiden Jokowi dengan PPKM darurat ini bisa benar-benar menurunkan jumlah daripada orang yang terkena COVID. Dan harapan kita semoga COVID-19 ini segera berlalu. Dan terakhir sekali, stop ujaran kebencian, stop berita-berita hoax, memberitakannya sendiri ataupun mengesernya, dan stop untuk berceramah yang tidak menyejukkan, justru yang membuat kebingungan daripada umat. Terlebih-lebih kepada tokoh-tokoh agama, tidak usahlah berbicara mengenai COVID-19 ini yang berlebihan, karena memang bukan pakemnya. Kita sebagai penceramah, tugas kita adalah bagaimana membantu pemerintah ini dengan ceramah-ceramah yang menyejukkan, dengan memberikan ketenangan agar masyarakat ini bisa kita perkuat dengan imannya sehingga imunnya juga kuat. Demikian dari kami, semoga ini bermanfaat. Salam sehat, tetap terus kita perketat prokes. Di rumah saja, apabila tidak penting jangan keluaran. Ibadah di rumah sampai COVID-19 ini benar-benar berakhir. Apalagi sebentar lagi ini kita mau Idul Kurban. Banyak orang-orang daerah yang merantau ini pulang kampung karena menjadi tradisinya. Mohon untuk ditahan agar di Idul Kurban ini tidak pulang kampung. Sebab ini akan menambah daripada peredaran dan perjalanan COVID ini dari satu tempat ke tempat lainnya. Mari, kesehatan itu bukan daripada kewajiban pemerintah saja, tetapi kewajiban kita sendiri. Kita sehat atau tidak, yang merasakan adalah diri kita masing-masing. Mari sama-sama kita dukung dan kita sukseskan PPKM darurat ini, sehingga kurva daripada penularan COVID-19 bisa melandai, sehingga tidak ada perpanjangan daripada PPKM darurat. Terima kasih dari kami. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.